Memanasnya hubungan Palestina dan Israel menuai beragam opini dari sejumlah kalangan. Baru-baru ini, seorang pemuda berusia 23 tahun bernama Hilmiadi ditangkap lantaran berkata tidak sopan di video TikTok berdurasi 13 detik. Cuma itu, seorang siswi yang menghina Palestina lewat video TikTok pun dikeluarkan dari sekolahnya. Itulah yang saya bilang tadi, itu menandakan bahwa kita belum bisa bersikap adil. Karena kita masih berpihak. Dan keberpihakan kita itu sentimennya sangat tinggi. Yang mengakibatkan sentimen tinggi ini apa? Ya agama tadi yang terus dibakar. Coba lihat bagaimana sekarang konsep berpikir mereka yang mendeokan, mengembalikan seorang siswi kepada orang tuanya. Dia lebih berhasrat, lebih bernafsu menghancurkan masa depan siswi ini yang anak bangsa sendiri, anak negara Indonesia, hanya karena bangsa asing. Dia lebih mencintai, lebih ingin bangsa asing ini, bangsa Palestina ini jangan dihina. Dia lebih berhasrat, biarin aja hancur masa depan ini siswi. Bayangkan kalau dia tidak sekolah lagi. Bayangkan nanti dia kembali ke sekolah kemudian akan menjadi korban pembulian, perundungan. Bagaimana nasibnya? Kan kasihan. Nah ini yang terjadi. Nah maka konsep berpikir mereka ini, mereka masih lebih mencintai bangsa asing daripada mencintai negerinya. Sama seperti yang di NTB. Ini kan masih anak-anak muda, remaja yang labil. Mereka tidak paham tentang apa ini yang terjadi. Mereka tidak mengerti tentang hukum. Dan mereka tidak mengerti konsekuensi dari apa yang dilakukan. Seperti di NTB, ditangkap, ditahan. Dengan ancaman hukuman 6 tahun. Ya ini kan bicara ancaman, bukan dakwa tuntutan ya. Tetapi masih ancaman karena pasalnya begitu. Nah ini juga saya tadi mengkritik bahwa ketika Kapolri Pak Sigit terpilih, hal pertama yang beliau lakukan adalah menangani tentang Undang-Undang ITE yang selalu dicap karet. Nah sekarang kenapa kemudian Polda NTB menjadi pelopor, menjadikan pasal 2728 ini, Undang-Undang ITE ini kembali menjadi karet. Undang-Undang ITE itu tidak mengatur penghinaan terhadap bangsa asing, tetapi mengatur tentang ujaran kebencian. Dianggap itu ujaran kebencian, sementara ujaran kebencian ini adalah delik aduan. Siapa yang mengadu orang Palestina merasa telah dirugikan? Tidak ada. Lah terus kenapa Polda NTB menjadikan dia tersangka, menangkapnya dan menahannya? Artinya apa? Pasal 28 yang digunakan itu kan kembali dijadikan karet. Sementara Bapak Kapolri kita berupaya ini supaya tidak dibuat karet. Maka keluarlah kebijakan beliau diselesaikan dengan restoratif justice. Tapi karena ketakutan, Ya, inilah yang terjadi karena itu tadi sentimen publik sedang tinggi terhadap isu ini. Kenapa menjadi tinggi? Karena isu agama. Akhirnya orang-orang berupaya memuaskanlah ya saya sebut ya, memuaskan sentimen publik. Nah, ini kan orang lagi suka terhadap Palestina. Dipuaskanlah kesukaan itu dengan cara seperti ini. Ini salah, ini tidak boleh.